Dipandu dari kebetulan ada dari dinas kesehatan atau puskesmas. Ya. Jadi sarapan pagi kita pada hari ini yang seharusnya di rumah kita pindahkan di sekolah ya. Ya. Silakan keluarkan. Kenapa yang lain tidak ada? Kenapa? Ada tempatnya Kak? Ada Pak? Ada. Ini sarapan pagi tidak setiap hari ya. Karena tadi malam ini ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari Puskesmas akan membawakan Jangan kasih yang tua, siswa suka begitu supaya kamu yang muda. kami dari Puskesmas Sulio akan sosialisasi gerakan aksi bergizi. Jadi kita mulai saja ya. Kita mulai dengan gerakan aksi bergizi sambil teman-teman yang lain dari Puskesmas akan membagikan tablet tambah darah buat anak perempuan. Ingat ya, tablet tambah darahnya untuk anak perempuan seminggu sekali, jadi diminum ya seminggu sekali. Ya, anak. Oke, kita mulai. Hai kawan semua, ayo bersama kita minum obat.
anak-anak remaja putri, diingatkan lagi ya, tablet tambah darahnya jangan disimpan di rumah. 1 kali dalam seminggu. Ya, 4 dibagi itu, jadi dalam seminggu 1 kali diminum. Biar kita tidak anemia, lemas. Karena kita butuh energi buat perempuan ya. Jadi jangan lupa obatnya diminum, jangan simpan di rumah. Ya anak-anak yang putri, oke? Jelas semua ya? Oke, terima kasih. Ibu akan lanjutkan. Baik adik-adik, terima kasih. Kami memperkenalkan diri kami dulu. Kami adalah tim dari Dinas Kesehatan, ya, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau dari seksi gizi KIA, ya. Setelah memperkenalkan diri saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 18 beserta jajarannya, teman-teman dari Puskesmas Wolio, dan tak lupa teman-teman dari tim Dinas Kesehatan, seksi gizi KIA dan seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Saya ucapkan selamat pagi adik-adik. Ya, terima kasih buat semangatnya ya. Tidak berpanjang lebar, Ibu sampaikan ini tentang sosialisasi aksi bergizi kita ya. Perlu diketahui bahwa masalah kesehatan remaja kita adalah ada 3 di Indonesia ya. 1, kekurangan gizi atau yang dikatakan stunting ya. Kedua adalah kekurangan gizi mikro yang menyebabkan anemia. Ya, yang ketiga adalah kelebihan gizi, kelebihan berat badan atau obesitas. Ya, kegiatan ini sekarang ini kita berada di sosialisasi aksi bergizi. Ya, aksi bergizi itu merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan kebiasaan sejak dini, kesadaran kepada kita, kepada adik-adik semua siswa sekolah lanjutan tingkat pertama, untuk menanamkan betapa pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, ya, dan kebiasaan untuk minum tablet tambah darah secara rutin dan teratur, ya. Mengapa? Karena itu adalah salah satu kegiatan untuk pencegahan stunting. Tahu adik-adik stunting? Tahu? Tidak? Stunting adalah suatu keadaan di mana anak itu tidak tinggi sesuai umurnya, ya, yang pendek. Tapi yang pendek itu ada bermacam-macam, ya. Dia adalah prosesnya itu lama dari waktunya. Aksi bergizi ini kita harapkan dapat berhasil, ya. Keberhasilan aksi bergizi ini didukung perlu bukti kerjasama kolaborasi antara lintas sektor, Bapak, Ibu, Komisi, ya. Kita tidak bisa lakukan sendiri, ya. Aksi bergizi ini adalah salah satu ajang kerjasama antara pihak Dinas Kesehatan sama Dinas Pendidikan untuk memperbaiki gizi remaja kita dan kesehatannya, ya. Kita butuh kolaborasi untuk itu, Pak. Kelancaran kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik jika kami lakukan sendiri-sendiri. Kami butuh penguatan dari pihak sekolah, ya. Makanya kami datang ke sini, ya. Sekedar gambaran, aksi bergizi ini adalah contoh kegiatannya. Pertama adalah sebenarnya aktivitas fisik. Kita harus senam bersama dahulu, Bapak, adik-adik, ya. Adik-adik senam bersama dahulu, ya, aktivitas fisik. Kedua adalah edukasi begini, seperti yang Ibu lakukan sekarang, ya. Yang ketiga adalah sarapan bersama, seperti ini sekarang. Yang keempat adalah minum tablet tambah darah. Tablet tambah darah itu harus
Yang minum hanya siswi ceweknya. Kenapa? Mempunyai kebutuhan khusus, ya, tidak sama dengan yang laki-laki. Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena mereka setiap bulannya datang tamu bulanan. Tahu? Ya, itu salah satunya. Makanya laki-laki tidak perlu diberikan. Tapi laki-laki juga, siswa laki-laki harus, ya, tidak kemungkinan tidak menderita anemia, ya. Apalagi kalau dia begadang, ya, sudah lewat jam tidurnya, pasti mengantuk. Tanda-tandanya itu, ya, mengantuk, sulit berkonsentrasi di kelas. Akibatnya kalau sulit berkonsentrasi di kelas, apa? Prestasi menurun. Ya, itu salah satunya, adik-adik. Jadi harus makan makanan yang bergizi, banyak sumber zat besinya. Di antaranya makan makanan yang sumber protein hewani, ya. Itu banyak minum, ada minum tablet tambah darah untuk yang siswa perempuan, ya. Ya, itu mungkin itu sekilas dari Ibu. Ada lanjutan dari Bapak dokter kita yang dari Puskesmas Wolio yang akan melanjutkan pemaparan ini atau sosialisasi aksi bergizi. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan tanya sama Bapak dokter kita, ya adik-adik. Jelas? Ya, terima kasih untuk perhatiannya, ya adik-adik. Ya, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, jadi tidak ada yang berbicara. Ketika ada berbicara, kami di depan. Bisa semuanya? Bisa. Oke, dengarkan ya, biar acara makanan yang bergizi kita mulai acara pertama. Woi, kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ya, silakan dibuka makanannya sambil kita sarapan bersama-sama. Silakan. Sambil makan kita dengar arahan dari dokter buat anak-anak, ya. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin karena sementara makan ya, jadi memang kalau makan sebaiknya tidak bicara, ya. Oke, boleh. Nanti sambil makan, nanti saya harap ada di sekalian pakai saja telinganya untuk mendengar. Saya akan menyampaikan sedikit sosialisasi tentang tadi lanjutan tentang pemberian tablet tambah darah, ya. Jadi sambil dimakan, ya. Kalau misalnya makanannya ada yang enak, ya boleh dibagi ke temannya sedikit, ya. Jadi memang kalau kita anak biasanya SD, SMP itu bekalnya paling banyak itu pasti bawa Indomie, ya. Yang bekalnya Indomie angkat tangan. Yang tadi pagi bikin mie goreng angkat tangan. Iya, memang paling banyak itu bekalnya pakai mie gorengnya. Saya juga dulu ke sekolah begitu. Kalau ada kegiatan makan di sekolah, dulu kalau sebagian rapor dulu masih sering disuruh bawa makan bekal begitu.
Sekarang bawa bekal ya kalau bagi rapor? Tidak. Oh ya, kalau kami dulu begitu, bawa bekal kalau bagi rapor. Jadi sebelum bagi rapor kita makan dulu. Biasanya paling banyak bawa nasi kuning sama mie goreng, ya begitu. Ya jadi seperti disampaikan tadi sama Ibu Widya sebelumnya, bahwa memang masalah kesehatan anak remaja pada remaja wanita itu paling umum itu biasanya anemia, ya. Jadi kalau anemia itu katanya 1 dari 3 wanita di Indonesia itu menderita anemia, ya. Jadi kejadian cukup banyak. Jadi ada sekalian nanti di sini jumlah siswanya putri mungkin sekitar lebih dari 100 mungkin. Jadi nanti di atas itu ada 33 orang menderita anemia, ya. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kejadian anemia pada remaja putri khususnya. Karena kenapa? Seperti yang tadi disampaikan bahwa remaja putri itu dia tiap bulan ada siklus yang teratur, ya, bagi yang sudah dapat haid, ya, begitu. Jadi memang karena makanan yang dikonsumsi setiap hari tidak bisa kita jamin bahwa itu mengandung gizi. Misalnya, sepertinya ada yang makan telur, nasi goreng, nasi kuning, Indomie, nasi, ya. Jadi saya bisa pastikan kemungkinan asupan gizinya kurang, ya. Asupan gizinya kurang. Bukan makanan utama untuk bisa menjaga atau meningkatkan asupan gizi, ya. Oleh karena itu kegiatan kali ini itu pembagian tablet tambah darah untuk pembentukan kadar hemoglobin, hemoglobin dalam darah, ya. Kita hemoglobin sudah tahu, ya. Oh ya, nanti baca di biologi nanti berikutnya. Ya, jadi kalau hemoglobin kurang nanti pasti juga oksigen yang membawa hemoglobin itu ke jaringan tubuh itu kurang, ya. Jadi semuanya harus istirahat cukup, kemudian konsumsi tablet tambah darahnya sekali seminggu, ya, dihabiskan, ya. Kenapa kita kegiatan ini makan dulu supaya mengurangi keluhan yang timbul akibat konsumsi tablet. Konsumsi tablet tambah darahnya itu dia nanti setelah makan, ya. Kalau bisa nanti malam dipindahkan ke malam juga lebih bagus, ya, untuk di rumah begitu. Nanti konsumsi malam saja, sebelum tidur, setelah makan malam sebelum tidur boleh, lebih bagus lagi, ya, pada remaja putri. Oke. Mungkin sama juga pada remaja putra, ya. Nanti remaja putra tolong nanti istirahat, karena pasti banyak yang sering main game, main PUBG, main FF, ya, sampai tengah gampang sakit, ya. Jadi buat remaja cowok juga harus beraktivitas, ya, nanti. Untuk remaja cowok juga kita bisa konsumsi dari hati ayam, kacang-kacangan, kemudian di bagian tadi yang dihabiskan, karena itu merupakan sumber dari tak besi, ya, tidak besi juga. Saya kira mungkin cukup. Nanti saya akan. Ayo, seberapa kotak Indomimu? Mana? Makanan bergizi Indomie. Saya mau seperti kegiatan Mana indah sarapanmu? Masih pagi kau sudah beli nasi padang. Bongkar-bongkar. Nasi. Ada kata-kata sosis. Jangan makan yang menarik. Jangan meninggalkan yang baik dan yang menarik. Paling banyak karena mereka banyak yang masih belum tahu apa-apa. Cuap. Itu misalnya dikasih uang dan lain-lain mau dia. Jadi hati-hatinya itu sangat berisiko, ya. Jadi kita anak-anak remaja laki-laki, ya. Saya harap nanti malah. kita lebih menjaga diri lagi, ya. Kalau misalnya ada yang misalnya ada yang misalnya lebih tinggi Makan.
dan kita pada tahap awal itu dia tahu yang bisa menginfeksi darah yang bukan daya tahan tubuh. Langsung sarapan dan malam ini. Langsung makan dan siang, makan malam. Terutama remaja putra harus diperhatikan lagi, terutama lingkungan dan pergaulannya di luar sekolah. Dalam sekolah saya kira pasti masih tergolong, tapi di luar sekolah tidak tahu. Tapi tergantung pada ibu guru kalian mengikuti anak-anak. Jadi penyakit mematikan. Kalau kita sudah menderita HIV, penyakit apa saja gampang masuk di dalam tubuhnya kita. Karena virus HIV itu menyerang sel darah putih. Oke, dokter masih menambahkan sedikit lagi Pak mungkin ya, saya baru teringat tadi. Jadi jangan anggap sepele ya, karena Pak anak-anak sekarang itu susah kita tebak ya. Jadi saya pernah ada kasus di puskesmas. Ini kalau kelas 3 umur berapa ya? Saya pernah ada kasus di puskesmas itu anak umur 15 tahun. Umur 15 tahun menderita kencing nanah. Ya, 15 tahun ada ya. Jadi itu pasti disebabkan oleh karena infeksi menular seksual. Ya, pasti itu ya. Jadi cara nanti mungkin penekanan saya kasih contoh itu supaya nanti mungkin dari pihak guru ada di sekalian juga lebih memperhatikan lagi, bisa lebih dididik lagi. Ya, supaya bisa menjaga diri ya. Jadi mohon diperhatikan itu saja begitu. Terima kasih. Terima kasih Dok atas pengalamannya. Itu arahan yang terbaik dari dokter buat anak adik laki-laki dan perempuan ya. Ingat, jangan pernah mau diiming-imingi sesuatu, diberi sesuatu terus diminta baliknya untuk berhubungan seks. Pokoknya tolak hubungan seks selagi kita masih belajar. Tepuk pramuka. Sudah makan semua? Kalau sudah makan, silakan rapikan tempat makannya, simpan kembali dalam tas. Ya. Yang belum selesai makan, silakan selesaikan. Jangan berdiri. Belum dipersiapkan. Ini kita masih cek, ya. Kita cek sudah makan atau belum. Ya. Sudah dapat kantong hijaunya semua? Yang jelas sebentar, setelah kalian dipersilakan berdiri, jangan ada sampah di sekitar kalian. Semuanya dalam keadaan bersih. Makanya tempat makanannya dibawa dari rumah itu yang sederhana, supaya disimpan di dalam tas bersama air minumnya. Sebentar ya. Ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada semua anak-anakku, coba dengar dulu. Sarapan pagi ini tidak setiap hari. Ini kita rencanakan kalau bukan seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ya. Ini yang kita rencanakan supaya seperti yang dikatakan dokter tadi, menjadikan anak yang sehat, anak yang bergizi, supaya pintar semua. Supaya kita ikut lomba bisa kita juara karena dari pola makanan kita yang menyehatkan. Saya kira itu dari saya silakan kepada Pak Arman. Silakan Pak Arman. Minta izin Pak berdiri. Oke, perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk pramuka. Oke. Menambahkan daripada apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sebelumnya saya katakan kembali, kalau 2 minggu sudah masuk 3 minggu, kalau masuk mau kelas 7, kelas 8, kelas 9, justru kelas 9, kelas 8 kasih contoh yang bagus buat adik-adikmu, gitu ya. Yang kedua, untuk kelas 7 hari Sabtu dan Minggu itu
penerimaan tamu galang. Untuk penerimaan tamu galang itu wajib, karena kamu dari SD masuk di SMP, berarti adalah kamu dari siaga ke penggalang atau sudah memasuki masa SMP atau usia 15 tahun. Ya. Untuk itu sebentar melalui wali-wali kelas bisa mengambil surat izin. Ya. Mungkin nanti panitia dan juga dibantu wali kelas akan memasuki ruang kelas masing-masing untuk dibagikan surat izinnya. Namun, perhatian ya, ke depan ini kita sudah menghadapi 17 Agustus. Perhatian semuanya. Sekaligus sebentar ini Bapak Ibu Guru akan menyeleksi adik-adik yang punya kemampuan untuk sebagai peserta gerak jalan. Ya. Jadi untuk barisan aksesoris sama barisan putih biru. Ya, itu. Namun perhatian dulu. Kelas 7 yang masuk sebentar tahu saya kasih 50.000. Siapa yang bisa hafal Dasa Dharma dan Trisatya? Kelas 7. Ajukan. Sini. 50.000. Warung saya. Saya cari lagi, saya masuk cari. Satya, demi kehormatanku aku Satya, demi kehormatanku aku ini merupakan karakter mental. Ketika teman-temanmu ingin menampilkan sesuatu yang memberikan edukasi yang betul, kamu teriak. Yang salahnya mana? Sebentar yang teriak nanti saya suruh juga tampil ke depan untuk hafal Trisatya dan Dasa Dharma. Kalau tidak, kamu tidak akan masuk. Nanti ketika dia bacakan, sebentar saya rolling. Kamu maju ke depan, tidak tahu kau tetap di sini. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negeri Kesatuan Republik Indonesia. 1. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negeri Kesatuan Republik Indonesia dan negara Republik Kesatuan Indonesia. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Republik Kesatuan Negara Republik Kesatuan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati Dasa Dharma Pramuka itu. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Rela patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6.
rajin, terampil, dan gembira.